Pemirsa YouTube Prodi Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, pada seri kedua ini kita berkunjung ke daerah seberang kota Jambi atau yang disebut Sekoja. Tim produksi mengunjungi situs penting peninggalan seorang pembesar Kesultanan Jambi yang merupakan keturunan Arab, Sayyid Idrus Al-Jufri. Kampung Sekoja dipisahkan dengan kota Jambi oleh Sungai Batanghari dan berjarak 16,3 km dari pusat kota Jambi. Dari kota Jambi, Sekoja dapat diakses melalui 3 jembatan, yaitu Jembatan Batanghari 1, Batanghari 2, dan Jembatan Pedestrian Gentala Arash. Akses jalan dalam kondisi baik, namun tidak dilewati jalur transportasi umum. Karena itu, untuk mencapai Sekoja harus menggunakan kendaraan pribadi dan disarankan menggunakan jalur Jembatan Batanghari 1. Terdapat 2 situs penting di sini, yaitu rumah dan makam Sayyid Idrus Al-Jufri. Jika melalui jalur Jembatan Batanghari 1, maka lokasi pertama yang ditemukan adalah situs Rumah Batu. Alhamdulillah, saat ini kita telah sampai di Rumah Batu, rumah dari Sayyid Idrus Al-Jufri atau yang dikenal sebagai Pangeran Wirokusumo. Lokasinya bertepatan di Kelurahan Olak Kemang, Jambi Kota Seberang. Bagaimana sejarah Rumah Batu ini terbentuk? Ini Rumah Batu ini yaitu rumah Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri, bergelar Pangeran Wirokusumo. Tapi yang sekarang ini yang lebih terkenal yaitu Rumah Batu Olak Kemang atau Rumah Pangeran Wirokusumo. Sayyid Idrus ini datang ke Jambi pada masa dulu yaitu menyebar agama Islam. Nah, jadi dia menyebar agama Islam, menetaplah di Jambi, kemungkinan seberang sini. Jadi dengan aktivitas dia, perkembangan kehidupan agama Islam sama dengan membeli rempah-rempah, berdagang. Nah, jadi dia mendirikanlah rumah. Sebelum mendirikan rumah mungkin dia melihat lokasi dulu. Jadi dia mendirikan rumah, lokasi rumahnya di ketepatan di sini, mungkin lokasinya lebih bagus kan. Dia sebelum mendirikan rumah ini dia mengajukan usulan kepada mungkin pada masyarakat dialah pada masa itu, yaitu siapa yang bisa, yang mampu untuk membangun sebuah rumah atau istana berbentuk istana. Maka di antara orang-orang pada masa itu, satu orang yang berani yaitu Datuk Sintai, Cina dari Thailand, Cina Islam dari Thailand. Pada masa itu dia sudah punya istri di Kampung Tengah. Jadi dia mengajukan usulan karena perjalanan dia pada masa itu yaitu perjalanan dia ke Cina dan di Eropa. Jadi dia mengajukan usulan berbentuk gambaran kalau rumah pada masa dulu, mungkin rumah-rumah pejabat pada masa dulu yang di Eropa dengan di Cina itu berbentuk begini. Nah, maka diberilah kepercayaan oleh Sayyid Idrus, Datuk Sintai tersebut, untuk menjadi arsiteknya lah pada masa sekarang, arsitekkan untuk membangun rumah ini. Sayangnya, meskipun rumah ini merupakan situs penting dalam sejarah Jambi, kondisi rumah tidak terawat dan kian hari semakin rusak. Ya Bu, mau nanya juga ini Bu, terkait dengan masalah hubungan Pangeran Wirokusumo ini dengan Sultan Taha. Kalau menurut ceritanya, Pangeran Wirokusumo dengan Sultan Taha itu berbesanan. Anak Sultan Taha dengan anak Pangeran Wirokusumo, anak Wirokusumo jantan, anak Sultan Taha yang putrinya, tapi tidak punya keturunan. Jadi tidak ada perkembangan antara anak Sultan Taha dengan anak Wirokusumo. Kedudukan Pangeran Wirokusumo pada saat perkembangan Islam di Jambi, Bu? Pada masa dulu tuh dia sangat dipercayai oleh penduduk Jambi, oleh seberang sinilah pada masa itu. Karena dia kan, kalau Sultan Taha itu berkecimpung di Tebo. Kalau dia berkecimpungnya di Jambi seberang sini. Dia selalu dipanggil oleh pihak-pihak penjajah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itu selalu. Sayyid Idrus Al-Jufri merupakan keturunan Arab dan memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
yang menjadi salah seorang pembesar Kesultanan Jambi sejak paruh kedua abad ke-19. Keluarga Al-Jufri yang bermigrasi ke Sumatera pada akhir abad ke-18 tergolong keturunan Arab yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kesultanan. Bahkan, paman Sayyid Idrus Al-Jufri, Sayyid Syarif Ali bin Alawi bin Hasan Al-Jufri Al-Alawi, merupakan utusan pembawa surat Sultan Taha kepada Sultan Turki yang berangkat pada tahun 1858 Masehi. Sayyid Idrus, yang juga merupakan menantu Sultan Ahmad Nasruddin, pernah menjabat sebagai pepatih dalam dan menyandang gelar Pangeran Wirakesuma atau Wirokusumo. Saat ini kami telah berada di komplek pemakaman Sayyid Idrus Al-Jufri yang bertepatan di depan Masjid Ihsaniyah, Kelurahan Olak Kemang, Jambi, Kota Seberang. Sumber-sumber sejarah menceritakan sosoknya sebagai pribadi yang berpikiran terbuka terhadap perkembangan saintek dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Untuk mengenang sejarah hidup Sayyid Idrus Al-Jufri, setiap tahun diadakan haul di makam beliau. Kunjungan kita ke beberapa situs di daerah seberang kota Jambi menunjukkan hubungan erat ulama-ulama dan warga keturunan Arab, termasuk dari kalangan Sayyid dengan Kesultanan Jambi tetap berlangsung hingga akhir masa kesultanan. Sayangnya, pemeliharaan cagar budaya di daerah ini masih kurang optimal. Rumah Batu adalah salah satu contoh pilu tentang saksi sejarah yang terabaikan. Jika situs ini punah, apalagi yang bisa disaksikan oleh generasi mendatang tentang kebesaran peradaban nenek moyang mereka?